Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan sharing-sharing mengenai proses pengerjaan tugas akhir. Saya Legi Dorianti Julia Putri dari Teknik Kimia Unsika 2018. Saya Pamela Patunima dari Teknik Kimia Angkatan 2018. Saya Maida Sawatrumira dari Teknik Kimia 2018. Nah, kami itu tugas akhirnya adalah prarancangan pabrik kimia. Kamila bisa nih jelasin tentang prarancangan pabrik kimianya? Jadi kita bertiga itu ambil judul untuk tugas akhir ini yaitu prarancangan pabrik karboksimetilselulosa dengan kapasitas 30.000 ton per tahun. Terus apa sih karboksimetilselulosa ini? Jadi karboksimetilselulosa ini itu biasa disebut dengan CMC, dan CMC ini merupakan bahan pengental yang biasa digunakan untuk industri makanan, ada industri keramik, industri deterjen, dan pabrik kita ini memproduksi karboksimetilselulosa untuk keperluan industri deterjen. Nah, untuk untuk penyusunan laporan ini ada dua laporan yang kami susun. Yang pertama itu ada laporan umum dan yang kedua itu tugas khusus. Nah, untuk laporan umum ini ada 10 bab. Nah, yang pertama ada bab pendahuluan. Nah, bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang pendirian pabrik, kemudian kapasitas pabrik, dan juga lokasi di mana pabrik itu akan didirikan. Selanjutnya ada bab 2 pemilihan proses. Nah, di pemilihan proses ini, jadi CMC ini kan terbuat dari beberapa proses. Nah, dari beberapa proses tersebut dipilihlah, kita bandingkan proses mana yang lebih menguntungkan mulai dari segi ekonomi, kemudian kondisi operasi, dan juga tahapan prosesnya. Kemudian selanjutnya ada bab 3 yaitu spesifikasi bahan baku dan produk. Untuk spesifikasi bahan baku dan produk ini jadi berisikan tentang spesifikasi atau bahan baku apa saja yang digunakan dalam proses dan produk yang ingin dihasilkan. Ya. Untuk selanjutnya pada bab 4 ada neraca massa dan neraca energi. Perhitungan neraca massa itu berdasarkan dari total kapasitas per tahun. Jadi bisa ditentukan dalam satu hari itu kita memproduksinya berapa. Selanjutnya ada neraca energi, juga dihitung untuk kebutuhan dari energi tersebut atau total kebutuhan panas. Lalu bab 5 itu ada spesifikasi alat. Nah, biasanya spesifikasi alat ini didapatkan dari perhitungan alat-alat proses yang akan digunakan dalam prarancangan pabrik ini. Terus dalam bab 5 ini juga ditentukan alasan penggunaan alatnya, kegunaan alatnya. Biasanya yang ada di bab spesifikasi alat ini ada tinggi alat, diameter alat, lalu ada tebal sel pada perhitungan tangki dan beberapa spesifikasi lainnya. Lalu pada bab 6 ada unit pendukung dan laboratorium. Unit pendukung ini terdiri dari pengolahan air, pengolahan limbah, penyedia steam, penyedia bahan bakar, dan listrik. Selanjutnya itu ada bab 7. Nah, bab 7 ini merupakan tata letak. Apa sih yang ada di dalam tata letak itu? Di dalam tata letak itu yang kita kerjain itu kayak posisi dari kantor, terus juga unit utilitas, unit proses, semuanya itu diatur posisinya sesuai dengan sesuai dengan keamanan gitu, biar lebih aman dalam menjalankan prosesnya. Terus itu ada bab 8. Di bab 8 ini ada struktur organisasi. Jadi struktur organisasi itu kayak direktur utama, terus juga ada kepala produksi, ada kepala maintenance, laboratorium, dan lain-lain. Selanjutnya di bab 9 itu ada evaluasi ekonomi. Jadi tujuan dari evaluasi ekonomi ini untuk menghitung atau menilai apakah pabrik yang kita dirikan itu layak untuk ditinjau lebih lanjut untuk didirikan atau tidak. Nah, di evaluasi ekonomi ini yang dihitung itu seperti ROI, terus ada BEP atau break even point, terus juga ada SDP atau shutdown point, dan yang terakhir itu ada kesimpulan.
Nah, selanjutnya kami juga menyusun flow sheet atau proses flow diagram PFD. Nah, dalam PFD ini harus mencakup beberapa instrumen seperti kontrol suhu, kontrol tekanan, terus juga kontrol laju alir. Nah, di dalam flow sheet ini juga diberikan keterangan nama alat, kemudian ada berapa banyak laju alir yang mengalir pada satu arus. Tadi sudah dibahas seputar laporan umum, selanjutnya ada laporan khusus. Di laporan khusus ini ada 5 bab dan isinya tuh sama seperti laporan-laporan pada umumnya. Dan yang kita bahas di laporan khusus ini terkait dengan alat yang kita rancang. Dan kebetulan saya mendapatkan alat besar yaitu reaktor jenis reaksi alkalisasi. Kalau saya rotary vacuum filter untuk pemisahan cake dengan liquid. Nah, kalau saya itu kebagian reaktor untuk proses eterifikasi. Nah, kita tadi udah jelasin ya teman-teman tentang laporan umum, laporan tugas khusus juga. Selanjutnya pasti ada beberapa evaluasi dalam perancangan pabrik dari kami. Diantaranya itu ada cari judul yang data propertiesnya mudah dicari, karena data properties itu sangat diperlukan untuk proses perancangan. Jadi sangat penting gitu ya Teh. Jadi kalau bisa nyari judulnya yang data propertiesnya lengkap, tidak sulit untuk dicari. Terus jadi selama perancangan pabrik itu setiap bab mulai dari bab 1 sampai bab 9 itu tuh saling terkait gitu. Jadi kemungkinan ada harus diputer, dirombak di tengah jalan, harus dibenerin, harus dirapihin. Jadi diperhatikan juga bab-bab sebelumnya. Jika ada beberapa perubahan, harus ditambah alat misalnya Teh, atau ditambah instrumennya. Itu diperhatikan di bab-bab sebelumnya apakah ada perubahan juga. Kadang kita nggak ngeh gitu ya Teh kalau di sebelumnya itu ada perubahan gitu. Terus ada lagi Teh yang mau ditambahin? Udah sih cukup. Ya pokoknya buat yang nonton video ini sedang sedang menulis tugas akhir, khususnya prarancangan pabrik kimia, itu semangat apapun yang terjadi, semangat, pasti selesai. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.